Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cipdian Wiriat Piriananda. Saya merupakan dosen pada program studi Sarjana Penerapan Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknik Elektrootomasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kontrol Gerak dan Penggerak Elektrik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diambil pada semester 4 perkuliahan dengan jumlah SKS sebanyak 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktek. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mempelajari tentang konsep dasar dari pengendalian mesin-mesin listrik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah sebagai berikut. 1. Mampu menganalisis komponen pengendali dan komponen sistem penggerak listrik. Yang kedua adalah mampu mengevaluasi performa sistem penggerak listrik dengan simulasi. Yang ketiga, mampu mengevaluasi sistem penggerak motor secara sederhana. Yang keempat, mampu menggunakan modul praktikum dengan benar. Dan yang kelima, mampu merancang sistem sederhana dengan software. Berikut adalah materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Yang pertama, materi pendahuluan. Saya memberikan review tentang mesin-mesin listrik, kemudian review juga terkait dengan power electronic converter, review terkait dengan motion element, dan terakhir adalah review terkait dengan motion sensor. Berikutnya, yang kedua adalah kontrol gerak dan penggerak elektrik menggunakan sistem direct online. Di sini saya akan memberikan materi terkait dengan kontraktor, star relay, dan penghasutan star delta. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan materi terkait dengan pulse width modulation atau PWM sebagai sinyal kontrol. Di sini saya akan memberikan materi terkait dengan konsep dasar pembangkitan PWM, bagaimana membangkitkan PWM menggunakan sinyal PWM analog ataupun membangkitkan PWM dengan menggunakan PWM digital seperti microcontroller, PLC, inverter, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, saya akan memberikan materi terkait dengan power electronic switching untuk mode power electronic converter. Di sini saya memberikan pengajaran terkait dengan konsep dasar dari switching, kemudian AC to DC converter, DC to DC converter, DC to AC converter, dan AC to AC converter. Kemudian bagian kelima, saya memberikan konsep dasar dari pengendalian mesin-mesin listrik itu sendiri, baik motor AC, motor DC, motor AC asinkron, motor AC sinkron, maupun motor-motor spesial seperti motor servo dan motor stepper. Kemudian yang terakhir di bagian ke-6, saya akan memberikan proyek. Proyek itu meliputi simulasi dari kendali kecepatan motor dan kendali kecepatan motor DC dan kendali kecepatan motor induksi, serta proyek untuk membuat hardware. Mata kuliah ini khususnya menekankan kepada penggunaan kontrol gerak dan penggerak elektrik untuk menunjang otomasi industri dan mempercepat proses transformasi industri 4.0. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara blended learning, menggunakan metode ceramah, tutorial, responsi, diskusi ilmiah, penugasan individu, praktikum, serta proyek, yang dimana nanti dalam proyek ini dikemas dalam project based learning. Untuk asesmen, sesuai dengan taksonomi Bloom, saya mengambil penilaian dari 3 hal. Yang pertama, penilaian kognitif, ini berupa kuis, ujian, ataupun tugas individu. Kemudian penilaian psikomotorik, ini berupa tugas kelompok, kemudian praktikum ataupun proyek dalam kerangka project based learning, sehingga membiasakan mahasiswa untuk melakukan problem solving dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga berupa sikap, ini berupa keaktifan dalam diskusi dan kehadiran dalam proses belajar mengajar. Salah satu platform yang saya gunakan dalam memberikan perkuliahan maupun menghimpun penugasan secara umum menggunakan media aplikasi yang dikembangkan oleh Institut Teknologi 10 November dengan nama MyITS Classroom. Platform ini juga digunakan oleh mayoritas rekan-rekan dosen kami di kampus ini. Meskipun demikian, saya lebih sering menyampaikan materi secara luring di laboratorium atau kelas, sedangkan untuk materi daring saya sampaikan menggunakan Zoom untuk sinkronus atau MyITS Classroom untuk asinkronus. Tools yang biasa digunakan mahasiswa dalam mata kuliah ini meliputi MATLAB, Simulink, Skylab, Skycos, ataupun PSIM. Nah, berikut ini adalah contoh pengajaran yang saya lakukan di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat dari mata kuliah kontrol gerak dan penggerak elektrik ya, teman-teman.
Nah, deskripsi dari mata kuliah ini, teman-teman akan belajar konsep dasar dari pengendalian mesin-mesin listrik ya. Kemudian terkait dengan materi, ada beberapa materi yang akan kami berikan pada mata kuliah ini. Mulai dari review mesin-mesin listrik, kemudian motion elements, motion sensor, berikutnya tentang control dan magnetic untuk sistem direct on lamp, with modulation. Ini adalah sinyal control yang pertama kali kita gunakan, dan mayoritas pada blok diagram sistem kontrol sinyal control ada menggunakan PWM. Kita akan belajar tentang konsep dasar dari PWM, bagaimana membangkitkan sinyal PWM, baik sinyal PWM analog ataupun sinyal PWM digital. Materi-materi yang akan kita diskusikan pada serangkaian mata kuliah ini adalah mulai dari introduction, kita akan belajar tentang review mesin-mesin listrik, kemudian overview dari power electronics converter, kemudian motion element dan motion sensor. Berikutnya kita akan bicara tentang control dan magnetic untuk sistem direct on lamp, mulai dari kita menggunakan kontaktor dan relay dan pengasutan star delta khususnya untuk motor 3 fasa. Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang pulse width modulation atau PWM. Ini mayoritas digunakan sebagai sinyal control. Kita akan bicara tentang konsep dasar PWM, bagaimana membangkitkan sinyal PWM baik analog dan digital, terutama nanti penggunaannya menggunakan microcontroller, programmability controller, PLC, dan variable speed drive atau VSD. Kemudian yang keempat, kita akan bicarakan terkait dengan power electronic switching, mulai dari konsep dasar dari switching itu sendiri, kemudian AC to DC converter, DC to DC converter, DC to AC converter, dan AC to AC converter. Berikutnya, yang terakhir kita akan bicara langsung kepada hal teknis tentang pengendalian mesin listrik. Kita akan mengambil beberapa contoh menggunakan motor DC, motor AC, baik motor AC asinkron. Di sini kita menggunakan pendekatan voltage to frekuensi konstan. Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang pengendalian pada motor yang spesial berupa motor servo dan motor saver. Berikutnya terkait dengan project, nanti ada simulasi dan hardware. Simulasinya adalah kendali kecepatan motor DC dan kendali kecepatan motor induksi. Baik, kontrol gerak dan pengendalian elektrik ini sangat erat kaitannya dengan era revolusi industri saat ini ya. Jadi kalau kita bicarakan tentang era revolusi industri 4.0, maka di sana ada mulai dari industri 1.0, industri 2.0, dan industri 3.0 sampai saat ini adalah industri 4.0. Nah, electric drive ini berkembang mulai dari industri 3.0 semenjak motor listrik ditemukan pertama kali oleh Nikola Tesla. Sehingga sampai sekarang otomasi di industri 3.0 dan sampai saat ini industri 4.0 motor listrik ini dan kendalinya itu sangat relevan untuk kita pelajari. Electric drive ini sangat penting kaitannya dengan automation, teman-teman. Mulai dari keunggulannya, electric drive memiliki keunggulan untuk mengoptimasi proses, kemudian mereduksi konsumsi energi, mereduksi biaya dari energi tersebut, mereduksi stres dari mechanical, kemudian meningkatkan electrical power factor. Ini adalah salah satu keunggulan dari kontrol gerak dan penggerak elektrik yang akan kita pelajari. Kemudian tentu kita memiliki beberapa ketidakunggulan atau kerugian. Electric drive memiliki beberapa kerugian, diantaranya adalah di investmentnya yang lebih mahal, kemudian ada rugi-rugi di akustiknya, ada rugi-rugi nanti di harmonisa, dan power factor serta maintenance yang akan lebih rumit. Penggunaan electric drive ini sangat luas sekali kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penggunaan di rumah tangga kita, teman-teman kalau di dalam rumah ada AC, ada mesin cuci, ada pompa air, semuanya membutuhkan electric drive. Kemudian di industri hampir lebih dari 60% penggunaan electric drive ini sangat diperlukan karena beban-beban listrik di industri 60% adalah menggunakan beban motor. Sampai dengan penggunaan yang saat ini sedang trending itu adalah penggunaan electric vehicle. Berikut ini adalah blok diagram tipikal dari electric drive. Beberapa komponen yang ada di dalam sana mulai dari electrical source, power converter, controller, sensor, mechanical load, dan motor akan kita pelajari. Dan di sini ada satu bagian yang saya highlight, itu adalah bagian dari motor drive itu sendiri ya. Kita akan bicara mulai dari power converter, controller, dan motor. Beberapa referensi yang teman-teman bisa ambil, ini ada 5 buku yang saya listkan, teman-teman bisa mengambil referensi dari situ. Mulai dari buku Austin Hages, Katsuhiko Ogata, kemudian bukunya Ned Mohan, kemudian bukunya Muhammad Rashid, dan bukunya Bogdan M. Wilomsky.
Terkait dengan penilaian, saya biasanya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan psikomotorik dan pendekatan kognitif. Untuk pendekatan psikomotorik, bebannya adalah 60% secara penilaian. Ini mulai dari tugas, proyek, presentasi, dan laporan. Kemudian terkait dengan penilaian di sisi kognitif, saya akan berikan beberapa kuis, mulai dari kuis-kuis ringan, UTS, sampai dengan UAS. Kemudian yang terakhir, untuk software, teman-teman bisa mulai mempersiapkan, teman-teman bisa menggunakan MATLAB, Simulink, Scilab, Skikos, ataupun Pesim. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, izin bertanya Pak, itu untuk proyeknya seperti apa ya Pak? Pertanyaan sangat bagus. Terkait dengan proyeknya, saya akan memberikan pendekatan project based learning untuk teman-teman semua. Jadi dalam project based learning ini kalian akan dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Masalahnya adalah saya akan buatkan sebuah masalah berupa dua buah robot yang harus bekerja bersama-sama. Nah, dua robot tersebut adalah robot penembak bola dan robot penyapu rintangan, sesuai dengan apa yang digambarkan pada hal berikut ini. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Izin bertanya Pak, untuk pengerjaan proyeknya berapa lama ya Pak? Pertanyaan bagus. Terkait dengan lama pengerjaan dari proyek ini nanti didesain untuk selesai dalam 12 pekan ya teman-teman ya. Dalam 12 pekan, kita akan berikan detail dari proyeknya nanti di pekan keempat. Kemudian teman-teman akan mempresentasikan secara final nanti di pekan ke-16. Selama proses pengerjaan itu nanti teman-teman akan saya berikan beberapa sesi untuk konsultasi dan progres terkait dengan pekerjaan kalian, sehingga nanti di akhir teman-teman siap untuk melakukan presentasi plus dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam proses project PBL ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari progres kelompok kami dari robot sapu penembak bola. Untuk pertama, anggota kelompoknya saya Hafiduddin Abdul Razak, kemudian teman saya Pandu Wiranata, juga Alif Maulana Asmi, juga Maisa Ilham Maulana, anak angkatan 2022. Baik, untuk outline-nya, yang pertama ada komponen, yang kedua diagram, yang ketiga desain wiring, yang keempat desain 3D dan bentuk asli, yang kelima solusi dan kendala. Baik, untuk komponennya, untuk robot penembak dan robot penyapu. Untuk komponen utama ada gearbox motor DC dan roda Arduino Uno, motor driver L298N, sensor ultrasonik, terus motor servo, baterai 18650, lalu sensor LED dan fotodioda. Lalu untuk robot penembaknya ada tambahan relay 5 volt, step up, dan juga solenoid 12 volt. Kemudian untuk robot penyapunya hanya motor servo aja. Di sini sensor ultrasonik akan membaca penghalang, baca gawang atau bola yang kemudian nanti akan mengirimkan ke Arduino Uno, di mana nanti sensor akan terbuka dan bola akan masuk. Dan nanti di sini akan ada ultrasonik juga, yang dimana nanti akan membaca bola, kemudian akan menutup. Dan kemudian nanti akan ada gawang, yang dimana nanti sensor ultrasonik akan membaca, kemudian akan mengirim sinyal ke Arduino Uno, yang dimana nanti membuka, dan solenoid akan menembak, yang dimana nanti di sini udah disiapkan berupa akrilik kotak agar fungsinya nanti dapat mengenai seluruh bagian bola. Untuk yang ultrasoniknya sendiri, di sini itu bentuk awal mulanya sensor ultrasonik akan baca penghalang, yang dimana nanti ultrasonik akan baca penghalang yang mengirim sinyal ke Arduino Uno, dimana nanti servo akan bergerak 90 derajat dan menggiring penghalang. Di sini wiring robot penembak, dimana ada solenoid, relay, servo, dan step up. Untuk kedua robot kita menggunakan 6 sensor. Lanjut. Baik, ini desain 3D dari robot penyapu yang kita buat. Untuk dimensi robot yang kita buat yaitu panjangnya 15 cm, lebar 7 cm, dan ketinggian 8 cm. Dan kemudian untuk desain 3D robot penembak yang kita buat dengan dimensi robot panjang 18 cm, kemudian lebar 10 cm, dan tinggi 8 cm. Untuk area yang terlalu rumit, kita mau membuat PCB agar tidak
tidak terlalu banyak wiring yang rumit itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Baik, untuk progresnya kira-kira sudah berapa persen ini berarti? Kira-kira masih 45%. 45 sampai 50. 45 sampai 50 ya? Ya tadi saya lihat sekilas hasilnya sudah paling mending daripada teman-teman yang lain gitu ya. Kelihatannya loh ya. Benar ya? Yang paling mending daripada teman yang lain. Oke. Ya silakan dilanjutkan saja. Jadi 50 sampai 60% ini harusnya bisa dikejar sampai 60% ya. Harusnya bisa dikejar di pekan ini. Kemudian untuk trial silakan nanti segera dilakukan. Kalau bisa pekan ini juga bisa dilakukan. Kemudian data-data tadi sama seperti yang saya sampaikan di kelompok sebelumnya, data-data serahkan dilengkapi ya untuk membantu kalian menganalisis dan troubleshooting nanti ya data-datanya ya. Kemudian sama ada satu kelompok kan ada berapa orang tadi? Ada 4 orang ya? 4 orang. Masing-masing harus paham betul kinerja dari robot itu ya. Jadi mulai dari sensornya bagaimana, cara kerjanya, aktuatornya bagaimana, cara kerjanya. Aktuatornya kan menggunakan motor kan ya, motor DC yang digunakan. Cara kerjanya bagaimana, apakah ada pengaturan kecepatan di situ, silahkan dipelajari betul. Kemudian termasuk juga controllernya, gitu ya. Silahkan dipelajari betul di situ. Terus yang belum tampak tadi adalah algoritmanya dan strateginya belum tampak itu ya. Oke lah, itu nanti bisa kalian kejar setelah lebaran ya. Setelah lebaran nanti bisa kalian kejar. Selama hardware-nya sudah tuntas sebelum lebaran, nanti tinggal fokus saja di strateginya setelah lebaran ya. Terus kendalanya, ada yang bisa saya bantu nggak? Ada yang mau disampaikan nggak kendalanya? Sementara oke lah ya. Ini mungkin di programan yang gitu. Di pemrogramannya ya, itu dari algoritmanya dulu. Jadi algoritmanya seperti apa? Nanti pemrogramannya mengikuti. Ya. Jadi kalau pemrograman saya pikir ya simple aja pemrograman itu. Selama cara berpikir dari robot itu kamu sudah dapat, pemrograman itu nanti korelasi antara bagaimana bagaimana stimulus dari sensor kemudian diolah dan bagaimana respon dari sistem itu sudah sinkron atau enggak. Kan pemrograman tahu kan aja nih kan. Nah, sambil jalan itu nanti pemrograman. Tapi sudah pernah ini kan, sudah pernah dapat pemrograman sebelumnya tuh? Sudah. Kayak Arduino kan juga simpel juga. Ya saya pikir tidak ada masalah. Harusnya oke. Terus ambil bolanya. Oh oke. Bisa ini. Dibuka Ini nanti otomatis buka. Kemudian ambil bola. Kalau udah di dalam nanti di sini ada sensor ultrasonik. Memastikan bolanya sudah masuk ya. ini nanti otomatis. Kenapa nggak ada yang berpikir jalan semua bola diambil? Nggak ada strategi itu nggak ada ya? Cukup Pak. Atau ambil 2 gitu kan? Ya kan bisa kamu buat sekat. Jadi tengahnya itu seakan lubang gitu ya, muat 4 bola masuk jeret semuanya masuk situ, kemudian didorong satu, kasih sekat, tembak paling depan, kemudian dipindah lagi. Kenapa nggak berpikir seperti itu? Tapi ya wes lah, nggak apa-apa. Untuk penembakannya sendiri kan nanti di sini sudah disiapin akrilik ya bro, ukurannya sesuai sih, biar bolanya kena di sini. Oke. Yes, ini sebenarnya tidak masalah. Ini kayak progres yang paling banyak daripada teman-teman yang lain ya. Benar? Ya benar ya saya. Daripada punyamu setidaknya ya. Yes, oke. Yang ini? Penyapu. Mekanisme pendorongnya nanti di sini ya. Oh, oke. Jadi nggak didorong ya? Disepak ini. Sepak. Ini diaturnya 90 derajat, cuma segini. Oke, good. Good, bagus. Pagi teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan progres kami yaitu robot sapu tembak bola kelompok Yellow Call. Yang pertama di sini sama seperti progres kemarin yaitu komponen yang digunakan ada gearbox motor DC, motor drive L298, sensor, baterai, sensor ultrasonik, USB fan, dan Arduino.
Nah, untuk mekanisme sendiri kami memilih untuk robot menembak itu menggunakan fan. Jadi yang pertama itu robot akan dinyalakan. Yang kedua, robot mendeteksi garis hitam dan selanjutnya robot keluar dari lintasan, maka robot dapat diambil dan mengulang dari start. Dan selanjutnya robot penembak mendeteksi titik bola dan fan akan mengambil dan menghisap bola. Kemudian untuk robot sudah menembak bola menuju titik yang kedua, robot menembak akan melakukan perulangan dengan siklus tersebut. Jadi robot akan menembak bola ke gawang. Untuk selanjutnya robot penyapu sendiri, robot akan dinyalakan. Selanjutnya robot mendeteksi garis hitam dan robot akan berjalan sesuai dengan lintasan. Yang kemudian jika robot keluar dari lintasan, maka robot akan mengulang dari garis start. Selanjutnya robot penembak mendeteksi obstacle dan kami menggunakan arm robot untuk mengambil mengambil obstacle, kemudian yang menghalangi gawang dan memindahkan obstacle tersebut. Dan robot penembak akan melakukan perulangan siklus tersebut sebanyak 2 kali. Nah, untuk diagram sistem kami kurang lebih sama seperti kemarin, yaitu sensor ultrasonik, LED, fotodiode, dan solenoid itu terhubung ke Arduino Nano. Kemudian switch dan baterai juga terhubung ke Arduino Nano, lalu mereka akan mengirim sinyal ke motor driver dan motor mengirim sinyal ke motor DC 1 dan 2. Nah, untuk desain skematiknya bisa dilihat teman-teman. Ini sudah berunding Pak Ciptian untuk desain robotnya seperti apa, dan kami memutuskan untuk desain selanjutnya. Kami menggunakan yang bulat untuk sebagai penembak ini, tapi belum selesai. Dan yang penyapu ini memakai desain awal, tapi untuk kendalanya sendiri kami kekurangan space dalam desain robot yang kami ubah pertama. Jadi kami akan memperbaikinya menggunakan desain awal kami sebelumnya. Dan sejauh ini kami masih mencetak PCB-nya. Ini untuk desain PCB sensor. Ini terdapat 8 sensor. Next. Ini untuk badannya ya. Jadi Arduino L298 terus sama LCD ini jadi satu sama servo. Biar untuk memudahkan wiringnya, biar tidak banyak kabel jumper. Next. Untuk kendalanya, program masih ini belum benar. PCB masih dalam proses pencetakan, keterbatasan dimensi yang sehingga kemudian terbatas. Untuk solusinya, mencari referensi pemrograman dengan mekanisme yang benar, menunggu proses pencetakan PCB. Ini untuk penembak. Tapi kemarin kan ini kekurangan space gitu. Ini penembaknya ini. Terus mekanisme ngambil bola dan ini pakai ini Pak, arm yang hampir sama kayak itu Pak, tapi yang kecil, yang dari akrilik itu. Enggak, ini harusnya secara konsep harus sudah clear ini harusnya. Nggak apa-apa menggunakan ini, nggak apa-apa, silakan. Ini baseline-nya menggunakan yang sama seperti yang kemarin kan? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ini yang ini Pak. Ini yang karena kami kekurangan space kita, jadi kami membuat chassis baru. Jadi Oke. Ini chassis barunya untuk yang penembak. Iya sama Apa PCB-nya pertama? yang itu ya Pak. Biasa ya, nggak apa-apa. Ya mekanisme mengambil sama menembak bola itu harus dipastikan betul. Menggunakan fan tadi ya? Iya. Iya. Dicapit dulu terus Didorong, ditiup ya? ditiup pakai fan. Oke. Kemarin kan niatnya mau ini kan Pak, pakai solenoid. ya pakai silinder itu terus ditarik itu, kalau habis narik terus diputer dorong bola pasti jatuh Pak. Makanya puter ke kiri terus langsung puter Ya, kanan silakan. pasti jatuh. Pendekatan apapun bisa Iya. dilakukan. Mana yang buat kamu lebih efektif ya? Iya. Terus untuk yang penggeser penyapu belum. Belum. Berarti secara umum kurang dari 30% itu berarti.
Ini saja kurang dari 30%. Iya, Pak. Ya, berarti sekitar berapa? 20-an% paling ya? Iya. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah kontrol gerak dan penggerak elektrik. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Saya berharap kita semua sebagai bangsa bisa terus bergerak maju, selalu berinovasi dan menjadi bangsa yang terhormat. Dan yang terakhir, saya mohon undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.